Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Hari ini akan kita bahas tentang perhitungan metode COPRAS atau Complex Proportional Assessment pada Microsoft Excel. Nah, untuk penjelasan teorinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini kita hanya fokusnya membahas tentang perhitungannya. Jadi kalau saudara belum mengetahui untuk proses perhitungannya, rumus-rumusnya, saudara bisa lihat video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menghitung yaitu tentang contoh ini ya, perusahaan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja. Untuk posisinya adalah operator mesin. Yang dibutuhkan hanya 2, kriterianya ada 5, ada pengalaman kerja, pendidikan, usia, status, sama alamat. Kemudian ini untuk kriteria benefit dan kriteria cost-nya. Kriteria benefitnya adalah C1, C2, dan C3. Kriteria cost-nya adalah C4 dan C5. Ini sudah saya jelaskan ya di penjelasan sebelumnya, dan ini contohnya adalah contoh yang sering saya gunakan di dalam penyelesaian sistem pendukung keputusan baik metode COPRAS ataupun metode yang lainnya. Kandidatnya ada 5, A1 sampai A5, Doni, Dion, Dina, Dini, dan Danu. Nah, ini penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Kita ubah nilai ini dulu, atau kita salin nilai ini dulu ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya salin untuk nilai-nilainya. Alternatifnya A1 sampai A5, kemudian kriterianya C1 sampai C5. Ini nilainya 0,5, 0,8 ya. Kemudian ini kriterianya, kriteria C1 termasuk kriteria benefit, C2 termasuk kriteria benefit, C3 benefit, C4 termasuk kriteria cost, dan C5 termasuk kriteria cost. Untuk bobotnya saya tuliskan di sini ya, di bawah sini setelah normalisasi metrik, bobotnya adalah C1, ini menuju ke atas ini 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15. Nah, yang pertama kita akan melakukan normalisasi metrik ya. Normalisasi metrik ini rumusnya adalah XIJ sama dengan XIJ dibagi sigma M, di mana I sama dengan 1 XIJ ya. Ini kalau yang pertama kita cari dulu untuk pembaginya ya, baru kita ubah ya. Tetapi di Excel kita juga bisa langsung di sini, artinya kita bisa langsung kita gunakan rumus ya, sama dengan XIJ adalah ini B2, kemudian dibagi penjumlahan ya, sum ini penjumlahan dari B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 tambah B6 ya. Kita gunakan langsung aja, kita gunakan fungsi namanya fungsi sum penjumlahan dari B2 sampai B6 ya. Nah, supaya kalau kita geser tidak berubah untuk barisnya, maka kita kunci. Kalau kolomnya nanti berubah, kita geser ke kanan, dia tidak B2 tadi jadinya C2 ya. Ke sini jadi C3, D2, sini jadi E2, sini F2. Nah, barisnya biar tetap, maka kita kunci di barisnya B$2 sama B$6 ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah, kita geser ke kanan. Nah, ini rumusnya untuk menentukan normalisasi metrik. Nah, ini 0,143, 0,229, 0,286, 0,057, 0,286. Nah, ini. Atau kalau saudara mau dibuat dibagi dulu, dijumlahkan dulu, bisa ya, dijumlahkan dulu, berarti
Ini alternatif rumus yang pertama, nanti saya tuliskan di sini alternatif rumus yang kedua. Jadi misalkan di sini dijumlahkan dulu sama dengan sum ini kan penjumlahannya dulu. Nah, kemudian di sini tinggal dibagikan sama dengan ini dibagi dengan ini. Dibagi supaya nilainya tetap ya, supaya nilainya tetap, maka kita kunci barisnya. Nah, sama hasilnya sama kita geser ke kanan sama. Nah, ini silahkan saudara mau pilih yang mana. Ini alternatif yang kedua ya. Ini alternatif yang kedua, tapi kalau nggak pakai ini ya kita cukup sekali aja ya, kita cukup sekali. Jadi kita gunakan rumus yang ada di sini ya, kita gunakan rumus yang ada di sini. Enak langsung ya ini, tapi pada dasarnya sama. Jadi untuk rumus yang ada di Excel boleh berbeda, yang penting hasilnya sama. Jadi mau dibuat seperti ini dulu juga bisa, atau kita bisa langsung menggunakan B2 dibagi sum B$2. Kenapa $2 ini? Kita untuk mengunci barisnya supaya barisnya nggak geser sampai B$6 ya. Oke, kita cocokkan dulu ini, kemudian kita lihat lagi 270 189 81 270 189. Nah, ini juga sama 233 ya, kemudian 033 0133 167. Nah, kita langsung lihat ke sini aja, mungkin lebih enak. 0,2 143 2 257 2 sama ya. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi. Berikutnya kita akan menghitung normalisasi metrik terbobot. Ini diperoleh dari normalisasi dikalikan dengan bobot. Saya geser ke bawah ya. Saya geser ke bawah untuk menghitung normalisasi bobot, yaitu normalisasi dikalikan dengan bobot. Kita tulis rumusnya sama dengan ini berada di B10 dikalikan dengan bobot. Sama, supaya bobot barisnya tidak geser, maka kita kunci di angkanya 15 ini ya. Kemudian kita ketemu nilainya, kita drag ke bawah, kita geser ke kanan. Nah, kita cocokkan di sini 043 054 47 30 27 sama ya. Nah, ini berarti kita sudah menentukan untuk normalisasi nilai terbobot. Kemudian berikutnya kita akan menghitung nilai maksimal dan nilai minimal indeks. Ya, ini simbolnya adalah S plus I sama S min I. Ya, S plus I sama S min I. Nah, S plus I ini diperoleh dari total penjumlahan ini ya. Total penjumlahan dari kriteria benefit. S min I ini diperoleh dari total penjumlahan dari kriteria cost. Nah, ini rumusnya C1, C2, C3. Nah, kita bisa langsung ya, sama dengan ini tambah ini, itu bisa langsung ya. Kita juga bisa bisa langsung, atau kalau lebih enak kita kategorikan dulu apakah dia termasuk kriteria benefit apa termasuk kriteria cost. Nah, di sini mungkin berbeda, jadi saya gunakan fungsi ya, saya gunakan fungsi if ya, saya gunakan fungsi if apakah dia termasuk kriteria benefit atau kriteria cost. Oke, ini rumusnya belum saya tulis ya. Nah, ini rumusnya. Jadi saya kondisikan dulu ya, saya kondisikan dulu di atas di sini. Ini berarti B7 ya. Ini B7, 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 C7, D7, E7, F7. Oke, berarti di sini saya pakai rumus sama dengan if, kita kategorikan dulu. Jika B7 sama dengan benefit,
jika sama dengan benefit, maka nilai ini akan kita ambil. Ya, nilai ini akan kita ambil. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Nah, oke ini. Nah, kita perlu kunci untuk kolom B7 ya, supaya baris dan kolomnya tidak berubah karena dia tidak geser ke kanan dan ke kiri, maka kita kunci dua-duanya ya. Kita kasih $B, kita kasih $7. Ya, kita kasih $B, kita kasih $7. Nah, di sini kalau sudah baru kita tambahkan ya, kita tambahkan supaya ini lebih mudah ya. Kita kasih kurung tutup dan kurung buka di awal sini ya. Kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Artinya apa? Jika termasuk kriteria benefit, maka nilai ini nanti turun ke sini. Ya, ditambahkan lagi, kita pakai kondisi juga, ditambahkan if kemudian kriteria $C, $7 sama dengan benefit ya, maka dia masuknya C19 ya, maka C19 jika tidak 0. Nanti akan saya jelaskan untuk penjelasan rumusnya ya. Oke, ini biar lebih mudah saya kopikan saja. 3, 4, 5. Oke, saya kopikan aja. Jadi di sini B7, C7 ini berarti D7, ini berarti D19, E7, E19, ini berarti F7, ini berarti F19. Nah, sama ya. 0,144, 173, 129, 105. Oke, ini saya tuliskan rumusnya sekaligus saya jelaskan. Nah, apabila ya jika B7 sama dengan benefit ya, jika B7 ini sama dengan benefit ya, maka nilai ini nanti turun 0,043 turun. Ditambahkan ya, jika C7 sama dengan benefit, maka nilai ini akan ditambahkan. Jika tidak benefit bagaimana? Jika tidak benefit nilainya dianggap nilainya adalah 0. Ya, jika tidak benefit maka nilainya dianggap adalah nilainya 0. Kemudian sama, jika D7 sama dengan benefit, maka nilainya turun, jika tidak 0. Nah, yang C4 karena dia tidak benefit, maka yang muncul adalah 0. Ya, karena dia tidak benefit, berarti ditambahkan 1, 2, 3, 4-nya 0, dan 5-nya juga 0. Nah, ini untuk rumus dari yang dari sini. Nanti mungkin saya tampilkan ya. Tapi pada dasarnya saudara cuma menguasai satu ini saja. Yang paling atas sendiri ini ya, yang paling benefit sampai sini. Nanti ini mungkin tinggal menyesuaikan dengan kolom dan barisnya ya. Oke, kemudian kita ubah juga ini kategorinya, kita balik ya. Kategorinya kita balik. Saya kopikan di sini. Kita balik berarti kita nggak pakai benefit, tapi kita pakainya adalah cost. Jadi mengubah benefit menjadi cost. Nah, ini hanya membalik rumusnya saja. Ya, tinggal saya ubah rumusnya menjadi cost. Ya, oke, kemudian ini rumusnya saya copy.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sama ya. Enam tiga, 62, 63. Nah ini, jadi jika kriteria cost maka nilai ini akan tampil. Karena ini nggak cost berarti nggak tampil ya. Berarti nanti akan tampil adalah ini ditambahkan ini. 0,3 tambah 0,027 berarti 0,57, 0,55 ya, 0,63 dan seterusnya. Nah. Kemudian kita akan menentukan untuk ini ya, sigma I sama dengan 1 S min I ya. S min I-nya. Jadi ini kita lihat di sini ya. Yang dicari hanya untuk yang S min I, dicari sigmanya. Ya, kita pakai fungsi sum. Ketemunya adalah 0,3 ya, 0,3. Nah, ini sesuai dengan rumus sebelumnya ya. Kenapa kita cari nilai sigma M di mana I sama dengan 1 untuk yang SI-nya? Karena nanti kita akan menggunakan rumus tersebut. Jadi rumus ini nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan ya. Rumusnya nanti akan kita gunakan sebagai acuan. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan untuk bobot alternatif ya. Jadi di sini ini rumusnya paling panjang ini. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Rumusnya oh, tidak saya tampilkan ya. Ini rumusnya ada di sini. Saya zoom. Nah, ini rumusnya. SI S plus I sama dengan sigma M di mana I sama dengan 1, S min I dibagi S min I sigma M di mana I sama dengan 1 per S min I. Nah, kita akan mencari untuk rumus yang tadi ya. Jadi nanti kita akan mencari itu. Nah, di sini kita akan menentukan dulu supaya lebih mudah, kita akan tentukan dulu seper SI. Ya, kita akan menentukan dulu seper SI. 1 berarti 1. S min I-nya berapa? S min I-nya adalah 0,057. SI-nya dari mana? SI-nya dari sini. Nah, ini 0,057 ini. A2 1 bagi 0,055. A3 itu adalah 1 dibagi 0,063. Kemudian A4 ya, A4 itu adalah 1 dibagi 0,062 dan 1 dibagi 0,063. Nah, berarti kita gunakan rumus di sini. Ini sudah saya buat bentuknya seperti ini. Jadi untuk memperoleh nilai secara keseluruhan, memperoleh nilai ini ya, memperoleh nilai ini nanti ini rumusnya ya. Untuk memperoleh nilai ini yang ada di sini, untuk memperoleh nilai Q itu kita ambil yang pertama, kita tentukan dulu ini dulu, seper SI-nya dulu, nilainya berapa dulu. Ya, baru nanti kita lakukan untuk sigmanya, sigma dari seper SI. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya kita tinggal tentukan sama dengan 1 ya. 1 dibagi C28. 1 dibagi C28. Nah, ini 1 dibagi C28 sehingga kita ketemu nilainya 17,647, 18,261, 15,789 dan 16,154. Nah, ini rumusnya saya tuliskan di atas. Oke, ini rumusnya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kita mencari ini ya, kita mencari sigmanya ini dulu. Sigma ini di bawahnya, berarti saya kasih sum sama dengan sum. Nah, kita ketemu nilainya ini. Nggak perlu saya tulis ya, untuk nilai sumnya ya. Jadi ini adalah penjumlahan, ketemunya adalah 83,641. Ya. Oke, berikutnya kita akan mencari yang kedua. Yang mencari yang kedua, S min I, ya S min I, di mana sigma MI sama dengan 1. Nah, berarti ini langsung kita kalikan ya. S min I dikali nilai dari sigma ini. Nilai S min I-nya, nilai S min I itu diperoleh dari sini. Nah, 0,057, 0,055, kemudian dikalikan dengan jumlah yang ada di sini. Ya, berarti kita langsung sama dengan SI-nya ini dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Nah, supaya nilai ini tidak lari ya, tidak geser, maka perlu kita kunci, kita gunakan F4. Kita kunci di baris dan kolomnya. $B, $42. Ya, kita kunci. Oke, ini adalah untuk nilainya. Ini rumusnya saya tuliskan di atas. Kita sudah ketemu. Kemudian berikutnya kita akan melakukan untuk menghitung yang atas ini ya. Sigma. Nilai sigma I diperoleh dari mana? Nilai sigma I diperoleh dari sini. Ini 0,3. Jadi yang kita jumlahkan untuk S min dan N plus itu adalah S min-nya saja. Kenapa? Karena nilainya ini nanti yang akan digunakan pada perhitungan yang ada di sini. Oke, berarti kita langsung masuk ke rumusnya, sama dengan 0,3 penjumlahan ini ya. 0,3 kemudian dibagi dengan ini 4, nah, supaya nilai 0,3 tidak lari, maka kita kunci ya. Kita kunci menggunakan $C, $33. Oke, ini rumusnya. Oke, sudah ketemu. Berikutnya yang terakhir kita akan menghitung penambahan ya. S plus I ditambahkan, ya ditambahkan berarti nilai S plusnya. Nilai S plusnya itu ada di mana? Nilai S plusnya ada di sini. Nah, ini nilai S plusnya. Nah, ini nilai S plusnya. Berarti nilai ini ditambahkan dengan ini. Ya, kita di sini tuliskan sama dengan S plus 0,144 ditambahkan dengan nilai ini 0,063. Ya, ini hasilnya. Jadi kenapa ini nggak kita jadikan satu, kita urai dulu satu persatu. Jadi seper S min I dulu, kemudian baru S min I sigma, ya, kemudian baru ini dibagi, baru S plus I-nya. Nah, ini sudah ketemu, kemudian berikutnya kita akan menghitung Qmax. Ya, menghitung Qmax. Qmax itu adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari alternatif A1, alternatif A2, A3, A4, dan A5. Nah, untuk mencari nilai tertinggi ini kita bisa gunakan fungsi max. Ini kebetulan datanya 5, kalau kita lihat ini data yang tertinggi, mana data yang tertinggi adalah ini. Tapi kalau datanya banyak ya kita gunakan fungsi. Sama dengan max. Nah, ini. Jadi kita ketemu nilai Qmax-nya adalah 0,239. Atau dari data alternatif A1 sampai A5, nilai yang tertinggi adalah 0,239. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai utilitas. Kita akan menghitung nilai utilitas untuk kuantitatif setiap alternatif. Ini rumusnya. KI dibagi Qmax dikali 100%. Ya.
Oke, kita coba hitungkan. Sama dengan ini G37, kemudian dibagi Qmax ya, Qmax ada di sini. Supaya nilainya tidak lari, kita kunci ya. Kita kunci, kemudian baru dikali 100%. Nah, supaya lebih mudah kita pakai kurung awal dan kurung tutup dikali 100%. Dikali 100% atau dikali 100 sama saja ya. Nah, ini kalau dikali seperti ini ya. Atau kalau dikali 100 ya. Nah, hasilnya 86,71 ini. Nah, kemudian untuk ranking ya, untuk ranking kita gunakan nilai yang tertinggi ya. Kita nilai yang tertinggi yang digunakan untuk sebagai alternatif terpilih. Kita gunakan fungsi ring. Ini titik koma, ini datanya. Kita kunci F4. Kemudian descending ya 0. Nah, kita sudah berhasil untuk menentukan alternatif terbaik dari pemilihan calon operator mesin. Sehingga A2 nilai tertinggi pertama dan A1 menjadi yang kedua. Ya, A1 yang kedua. Nah, ini adalah nilai untuk ranking dari setiap alternatifnya. Nilai terbesarnya A2 100 dan A1-nya 86,71, sehingga Dion dan Doni adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk operator mesin. Nah, itu untuk perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Jadi memang supaya lebih mudah, tidak menggunakan kalkulator, saya hitung dulu menggunakan Excel dulu, ya, menggunakan Excel dulu, baru untuk perhitungannya lebih mudah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk metode Kopras, perhitungannya menggunakan metode Excel. Jadi saran saya ketika kita ada permasalahan menggunakan metode SPK, mungkin lebih baiknya kita hitung dulu menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui e-learning atau melalui grup WA atau melalui kolom komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.